Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Gus Adin Teach yang kali ini kita akan belajar mengenai aplikasi perkantoran pada elemen teknologi informasi dan komunikasi. Pada mata pelajaran informatika untuk siswa SMP kelas 7. Nah, adapun materi yang akan kita pelajari pada aplikasi perkantoran ini, yang pertama membuat brosur sederhana dengan aplikasi pengolah kata, kemudian membuat presentasi sederhana, di mana nanti dilaksanakan secara mandiri seperti itu. Nah, adapun tujuan pembelajarannya pada pertemuan kali ini, siswa mampu membuat brosur sederhana dengan aplikasi pengolah kata. Yang kedua, siswa mampu menyimpan dan membuka kembali file pengolah kata. Yang ketiga, siswa mampu membuat slide presentasi sederhana dengan aplikasi presentasi. Yang keempat, siswa mampu mempresentasikan slide presentasi tersebut. Yang kelima, siswa mampu menyimpan dan membuka kembali file presentasi. Nah, silakan kalian perhatikan apresiasi yang sudah saya sampaikan. Nah, di situ ada beberapa tampilan. Yang pertama itu cara membuat desain brosur dengan Microsoft Word. Ya, tentunya kalian tahu beberapa jenis brosur yang ada di masyarakat. Tentunya bisa dibuat ya dengan menggunakan berbagai jenis software ya yang sudah kita pelajari di materi sebelumnya, dan sudah beberapa saya berikan penjelasan mengenai pengolah kata terutama Microsoft Word maupun Microsoft PowerPoint. Nah, jadi kita bisa membuat desain brosur dengan Microsoft Word dengan sesuai dengan kehendak kita. Kemudian kita juga bisa membuat sajian presentasi dengan Microsoft PowerPoint. Apa yang ingin kita presentasikan, kita buat semenarik mungkin, yang tentunya akan lebih menarik perhatian dan konsentrasi dari audiens yang sedang kita presentasikan data tersebut. Nah, sebelum kita melanjut ke aktivitas yang akan kita laksanakan, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan tentunya dengan aplikasi perkantoran. Ya, aplikasi perkantoran adalah kumpulan aplikasi atau perangkat lunak yang digunakan untuk meningkatkan produktivitas. Nah, tentunya dari produktivitas yang kita buat itu membutuhkan perangkat lunak atau aplikasi yang nantinya menjadi output yang sesuatu yang ingin kita sampaikan. Ya, aplikasi perkantoran paling awal dikembangkan oleh Micropo Internasional di awal 1980-an yang dinamakan Starburst ya. Starburst ini terdiri atas pengolah kata yakni WordStar, CouchStar ya, spreadsheet dan DataStar atau database. Nah, beberapa paket aplikasi lain muncul pada tahun 1980-an seperti WordPerfect, GWriter, dan lainnya. Namun, selang 10 tahun pada 1990-an muncul perangkat lunak Microsoft Office yang kita kenal sampai saat ini dan mendominasi pada pasar yang ada dengan Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, Microsoft Publisher, Microsoft Access, dan lainnya. Kemudian paket aplikasi perkantoran. Nah, jadi ada 3 paket aplikasi perkantoran. Yang pertama pengolah kata, yang kedua pengolah lembar kerja, yang ketiga program presentasi, yang tentunya masing-masing dari paket aplikasi ini mempunyai tujuan dan fungsi yang berbeda. Nah, kemudian ada beberapa komponen lain dari aplikasi perkantoran, meliputi perangkat lunak database, paket grafik, penerbitan atau publisher, pembuatan diagram, surel untuk klien, perangkat lunak komunikasi, dan perangkat lunak manajemen proyek. Nah, jadi paket perkantoran itu yang digunakan tentunya ada 3 paket ini dan paket penunjang lainnya. Nah, nanti bisa kalian pelajari sendiri karena sudah saya jelaskan di pertemuan sistem informasi ya, di pas materi software seperti itu.
Nah, apa sih yang akan kita pelajari di sini? Yang pertama itu sejarah perangkat ya, lunak pengolah kata, kemudian pengolah kata mekanis, kemudian pengolah kata elektromekanis dan elektronik, kemudian perangkat lunak pengolah kata. Nah, masing-masing dari materi ini akan saya sampaikan. Nah, yang pertama sejarah perangkat lunak pengolah kata. Ya, perlu kalian ketahui, pengolah kata adalah aplikasi yang berkembang dari evolusi mesin mekanis. Sejarah pengolah kata adalah cerita tentang otomatisasi bertahap dari aspek fisik, penulisan, dan penyuntingan yang kemudian berkembang menjadi teknologi yang disempurnakan bagi perusahaan maupun individu. Sepanjang sejarah ada 3 pengolah kata, mekanis, elektronis, dan perangkat lunak. Nah, ada penemu Christopher Latham Scholes ya, ini menemukan mesin ketik ya pertama kali ya. Ini mesin tik mekanik seperti itu. Nah, kemudian yang kedua pengolah kata mekanis. Perangkat pengolah kata pertama yang serupa dengan mesin tik dipatenkan oleh Henry Mill untuk mesin yang mampu menulis dengan sangat jelas dan akurat sehingga kita tidak dapat membedakan dari mesin cetak. Pada akhir abad ke-19, Christopher Latham Scholes menciptakan mesin tik pertama dengan ukuran besar yang digambarkan sebagai piano sastra. Yang ketiga, pengolah kata elektromekanis dan elektronik. Nah, pada akhir 1960-an IBM mengembangkan mesin tik elektromekanis atau elektrik yang disebut IBM MTST, Magnetic Tape Selectric Typewriter. Model mesin ini dikembangkan dengan fasilitas perekaman dan pemutaran pita kaset magnetik, pengendalian dan kumpulan relay listrik. Mesin ini memiliki pembungkus kata otomatis walaupun tidak memiliki layar. Nah, mesin IBM Selectric Typewriter dan kasetnya bisa kalian lihat di situ, masih sederhana. Selanjutnya yang ketiga, untuk lanjutan dari pengolah kata elektromekanis dan elektronik, pada tahun 1969 kaset itu diganti dengan kartu magnetik. Kartu magnetik ini mampu digunakan untuk merekam pekerjaan penyuntingan yang selanjutnya dapat dibaca dan disunting. Nah, pada awal 1970-an, pengolah kata kemudian berkembang menjadi berbasis komputer dengan beberapa inovasi, meski hanya dengan perangkat keras khusus. Pada tahun 1978, Lexitron Corporation menjadi perusahaan pertama yang menciptakan komputer dengan pengolah kata dengan layar tampilan video berukuran penuh atau CRT. Floppy disk berukuran 5/4 inci yang menjadi standar di bidang komputer pribadi. Nah, jadi penyimpanan dulu ya menggunakan floppy disk atau disket ya, yang sekarang sudah jarang sekali ditemukan karena yang ukuran dan sangat rendah seperti itu. Nah, itu digunakan pada mikrokomputer VT202 ya, word processor. Yang keempat, perangkat lunak pengolah kata. Perkembangan terakhir pengolah kata lahir dengan munculnya komputer pribadi atau PC pada akhir 1970-an dan dengan pencipta perangkat lunak pengolah kata pada tahun 1980-an. Perangkat lunak pengolah kata tersebut memiliki fitur yang kompleks dan dikembangkan dengan harga yang murah. Hal tersebut membuatnya lebih dapat diakses oleh publik. Awalnya, sebagian besar perangkat lunak pengolah kata mengharuskan pengguna menghafal kombinasi tombol semi-mnemonik ya, seperti Ctrl C, Ctrl P dan lainnya untuk melakukan task tertentu atau tugas-tugas tertentu. Tidak dengan menekan tombol seperti copy paste, bold, dan lainnya seperti yang sekarang kita lakukan. Namun, pada akhir 1980-an muncul inovasi printer laser dan pendekatan antarmuka pengolah kata yang disebut WYSIWYG. What you see is what you get.
yang merupakan antarmuka grafis atau Graphical User Interface GUI. Nah, teknologi ini makin banyak digunakan dan popularitasnya makin meningkat dari sistem operasi Windows pada 1990-an, kemudian membawa Microsoft Word, pengolah kata buatan Microsoft, mendominasi pasar pengolah kata hingga sekarang. Ya, kemudian kita langsung ke aktivitas yang pertama, di mana aktivitas yang pertama kita bersama-sama mencoba membuat brosur sederhana dengan aplikasi pengolah kata. Nah, nanti kalian mengerjakan secara mandiri ya, sesuai kreativitas kalian masing-masing. Nah, di sini sudah saya tentukan apa yang akan kalian lakukan ya. Silakan kalian baca peraturan dan aturan apa saja yang harus kalian sesuaikan ya, agar tidak ada yang melebar seperti itu. Nah, di situ ada beberapa informasi dari poin 1 sampai poin 6, silakan kalian cermati dengan baik. Kemudian buatlah brosur ya dengan pengolah kata atau Microsoft Word atau yang lainnya. Nah, itu contohnya. Nah, untuk nama sekolah silakan diganti dengan nama sekolah kalian masing-masing. Untuk alamat sesuai dengan alamat sekolah, untuk waktu dan tempat disesuaikan saja, terserah kalian. Itu ya untuk aktivitas pertama. Kemudian untuk aktivitas yang kedua, nanti kalian membuat presentasi sederhana ya, presentasi entah tentang ini ya, materi dari kemajuan informasi ya, yang sekarang melawan dari pentingnya untuk tidak mempercayai informasi yang belum tentu benar adanya atau tidak percaya dengan hoax ya. Jadi kita jangan langsung percaya, sebab tidak semua informasi itu benar. Silakan kalian buat presentasi pada Microsoft PowerPoint, tentukan kreativitas kalian di situ ya. Nanti kita bareng-bareng membuat, nanti kita bahas bersama. Oke, itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.